Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Rini. Kita akan membahas materi tentang kecepatan. Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita perhatikan ilustrasi ini ya. Seorang warrior berlari dengan kecepatan 10 meter per detik. Apa yang dimaksud dengan kalimat ini? Mari kita lihat penjelasan berikutnya. Kecepatan 10 meter per detik berarti dalam 1 detik warrior ini bisa berlari sejauh 10 meter. Apabila ada pertanyaan seperti ini, berapa jarak yang bisa ditempuhnya dalam 1 menit? Kita bisa menggunakan pengertian kecepatan yang tadi. Karena dalam 1 detik, ia bisa menempuh 10 meter, berarti dalam 1 menit, di mana 1 menit sama dengan 60 detik, ia bisa menempuh 60 dikali 10 meter, sama dengan 600 meter. Jadi, dengan kecepatan 10 meter per detik, warrior ini bisa menempuh 600 meter dalam waktu 1 menit. Mari kita lanjutkan. Di sini tertulis kecepatan 10 meter per detik. Oleh karena itu, kecepatan bisa didapatkan dari ukuran meter per ukuran detik. Meter adalah satuan jarak dan detik adalah satuan waktu. Kalau kita pindahkan ini ke dalam rumus, berarti kecepatan bisa diperoleh dari jarak per waktu. Atau karena per itu sama saja dengan bagi, berarti ini bisa juga kita tulis kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sekarang kita ringkas kecepatan jarak dan waktu menggunakan simbol hurufnya saja ya. K sama dengan J dibagi W, di mana K adalah kecepatan, J adalah jarak, dan W adalah waktu. Mari kita coba bentuk rumus ini menjadi bentuk yang lain. K sama dengan J dibagi W. Yuk kita buat segitiganya. Seperti ini. Dengan segitiga ini, kita bisa lebih mudah menghafalnya anak-anak. Jika posisinya atas dan bawah, maka kita menghitungnya dengan cara membagi, seperti J dibagi W dan bisa juga J dibagi K. Sedangkan jika posisinya saling menyamping, maka kita menghitungnya dengan cara mengalikannya. Dari segitiga kecepatan ini, J mewakili jarak, K mewakili kecepatan, dan W mewakili waktu. Untuk mengetahui rumus jarak, kita tutup jaraknya, berarti jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Kalau ingin tahu rumus kecepatan, kita tutup kecepatan, berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Tutup waktu, berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Mari kita gunakan rumusnya untuk mengerjakan soal-soal berikut ini. Contoh yang pertama. Hera berjalan kaki dari rumah ke sekolah dengan kecepatan rata-rata 3 km per jam. Jika ia berjalan selama 1,5 jam atau 1,5 jam, berapa kilometer jarak rumah Hera dan sekolahnya? Soal ini menanyakan jarak rumah Hera ke sekolah. Yang diketahui pertama adalah kecepatan, yaitu 3 km per jam. Selain itu diketahui lamanya ia berjalan atau waktunya adalah 1,5 jam. Untuk menyelesaikannya, yang ditanya adalah jarak. Rumus jarak adalah kecepatan dikali waktu. Kecepatan 3 km per jam dan waktu 1,5 jam kita masukkan ke dalam rumus, sama dengan 3 km per jam dikali dengan 1,5 jam, hasilnya adalah 4,5. Jadi jarak rumah Hera ke sekolahnya adalah 4,5
kilometer. Yuk kita lanjut ke contoh kedua. Sebuah mobil berangkat pukul 6.00 dari kota A ke kota B yang jaraknya adalah 210 km. Berapakah kecepatan rata-rata mobil tersebut jika tiba di kota B pada pukul 9.00? Di sini ditanyakan kecepatannya. Yang diketahui antara lain jarak kota A ke kota B 210 km. Waktunya adalah dari pukul 6.00 sampai dengan pukul 9.00. Anak-anak, untuk waktu atau lamanya perjalanan yang kita masukkan ke dalam rumus bukan dalam bentuk pukul seperti ini ya. Tetapi kalau pada soal ini dari pukul 6.00 sampai dengan pukul 9.00 sama dengan 3 jam. Untuk menyelesaikannya, kita gunakan rumus kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Jarak 210 km dan waktu atau lamanya perjalanan 3 jam kita masukkan ke dalam rumus, jadi 210 km dibagi dengan 3 jam sama dengan 70. Jadi kecepatan rata-rata mobil tersebut adalah 70 km per jam. Yuk kita lanjut ke contoh ketiga. Jarak kota X dan kota Y adalah 150 km. Bayu naik bis dari kota X pukul 6.15 dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pukul berapakah Bayu akan sampai di kota Y? Yang ditanyakan adalah Bayu sampainya pukul berapa? Yang diketahui antara lain jaraknya adalah 150 km, kecepatan 60 km per jam, dan berangkat pada pukul 6.15. Yang ditanya adalah sampai pukul berapa, maka ini kaitannya dengan waktu. Maka untuk menyelesaikannya kita perlu tahu lama perjalanan atau waktunya. Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Jarak 150 km dan kecepatan 60 km per jam kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. 150 dibagi 60 adalah 2 sisa 30. Maka kita tuliskan menjadi 2 30 per 60 jam, atau 30 per 60 nya kita sederhanakan sehingga menjadi 2 1 per 2 jam, atau 2,5 jam. 2,5 jam artinya 2 jam lebih setengah jam. Dan setengah jam sama saja dengan 30 menit, berarti 2,5 jam sama dengan 2 jam 30 menit. Karena Bayu berangkat pukul 6.15 dan ia melakukan perjalanan selama 2 jam 30 menit, berarti Bayu akan sampai pada pukul 6.15 ditambah 2 jam 30 menit sama dengan 8.45. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Bayu akan sampai di kota Y pada pukul 8.45. Oke anak-anak, cukup sampai di sini materi kita. Silakan berlatih ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.